Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Nurhuda, NIM 2019 53008. Di sini saya akan menjelaskan materi 5 tentang konsep database relasional. Oke, kita lanjut. Database relasional adalah model relasional basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendata yang disebut baris data, row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Keuntungan database relasional ada 2. 1. Sederhana. 2. Mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional. 1. Relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Next, atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Next, tuple atau record. Tuple atau record adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau satu informasi tentang seseorang, misal nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Istilah dalam database relasional. Domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Derajat adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Cardinality adalah jumlah tuple dalam sebuah relasi. Nah, di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Relational key. 1. Super key adalah satu atribut atau kumpulan atribut secara unik untuk mengidentifikasi sebuah tabel di dalam relasi. Candidate key adalah suatu atribut atau suatu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik atau kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. 3. Primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tabel secara unik dalam relasi. Secara kunci, kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap identitas yang ada. Alternative key merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. 5. Foreign key atau kunci tamu adalah atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan
sama dengan primary key untuk direlasikan. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya. Relational integrity rules. 1. 0 adalah nilai atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tabel tersebut. Nilai atau konstantan 0 digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. 2. Entity integrity. Tidak ada suatu komponen primary key yang bernilai 0. 3. Referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database atau relasional. Menggunakan bahasa query, maksudnya pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih dikenal pada aspek pencarian dari data dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengolahan data. Contoh-contoh database relasional, Microsoft SQL Server, Microsoft Orange, dan sebanyak lainnya. Model data relationship. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data. Hubungan data semantik, makna data, dan batasan data. Model keterhubungan tensi relationship model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity Relational Model atau ER model. Model Entity Relationship atau ER model adalah semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram ER. Komponen utama pembentukan model entity relationship yaitu entitas atau entity, relasi atau relation. Nah, entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjukkan pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh himpunan entitas: semua motor atau motor saja. Dengan identitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja dengan identitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan identitas sistem basis data, algoritma, data, logika matematika, dan sebagainya. Next. Himpunan identitas mahasiswa dan himpunan identitas mata kuliah. Ini contohnya. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum identitas yang dapat berrelasi dengan identitas pada identitas yang lain. Nah, ini ada gambarnya, bisa dilihat di sini. Nah, diagram identity relationship atau diagram IR. Nah, bentuk yang pertama, bentuk persegi panjang. Persegi panjang ini artinya menyatakan himpunan entitas. Bentuk val.
lingkaran atau elips, menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key atau garis bawah. Terus keempat, menyatakan himpunan relasi, terus garis, sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan identitas dan himpunan identitas dengan atributnya. Nah, ini contohnya dengan IRT. Nah, bisa dilihat ya. Tahap pembuatan diagram IR. 1. Tahap pembuatan diagram IR awal, basis desain. Mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpangan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Nah, tahap optimasi diagram IR final design. Melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan identitas, penggabungan himpunan identitas, menggabungkan derajat relasi, penambahan relasi baru hingga perubahan, atau penambahan dan pengurangan tersebut untuk masing-masing identitas dan relasi. Langkah-langkah teknisi tahap 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan identitas yang terlibat. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan identitas. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta origin key-nya. Menentukan derajat atau koordinalisasi relasi untuk setiap himpunan relasi. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi atau non-key. Nah, derajat minimum relasi. Derajat anak. Pada terbaca ini disebut O, N, dan seterusnya. Derajat atau koordinasi relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan identitas yang satu terhadap himpunan identitas yang lain. Jelasnya, anak dapat belajar beberapa jenis beda atau juga belum belajar sepeda ataupun. Next, untuk kamus data. Dana. Nah, lihat ya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.